Banyaknya masyarakat yang resah dan muak dengan kelakuan oknum anggota DPR membuat desakan untuk pembubaran lembaga ini kerap sekali muncul. Pertanyaannya adalah, bisakah DPR dibubarkan? Atau bagaimana cara membubarkan lembaga ini? Selamat datang di MD Universe. Mari kita bahas satu persatu. Sebenarnya, ada dua presiden yang sudah dan mencoba untuk membubarkan DPR. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dengan mengeluarkan dekret presiden. Alasan utama pembubaran ini diakibatkan oleh kinerja yang buruk dan tidak menghasilkan apa-apa, serta kegagalan Dewan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dewan Konstituante sendiri adalah lembaga negara yang dibentuk lewat pemilu tahun 1955. Dewan ini dibentuk dan ditugaskan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Tapi sejak dimulai persidangan pada 1956 hingga 1959, tidak juga berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Dekret Presiden 1959 ini sekaligus mengakhiri masa demokrasi liberal atau parlementer di Indonesia dan dilanjutkan dengan masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya pada tahun 2001, Gus Dur juga sempat mengeluarkan dekret presiden yang isinya adalah membekukan MPR dan DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, serta membekukan Partai Golkar. Mengumumkan pemberlakuan tersebut. Salah satu di antara sistem tersebut ini adalah pembekuan DPR dan MPR. Gus Dur sendiri memang presiden yang paling getol dan berani memberikan kritik kepada DPR melalui guyonan dan sentilan-sentilan pedasnya. Namun, beragam kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh Gus Dur, isu Buluget dan Brunegate, lemahnya kekuatan politik Gus Dur, serta permainan politik yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya, membuat posisi Gus Dur sangat lemah dan membuatnya dimakzulkan melalui sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Merasa eksistensi MPR dan DPR terancam karena tidak adanya undang-undang yang melindungi kelompok mereka, maka melalui sidang istimewa ini pula lah MPR yang diketuai oleh Amin Rais mengamandemen dan merubah Undang-Undang 1945 dan menambahkan pasal 7C yang berbunyi, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Indonesia pun kini menganut sistem presidensial, di mana posisi DPR dan Presiden adalah sejajar, sehingga Presiden tidak bisa membubarkan DPR, begitu pula sebaliknya. Jadi, jika pertanyaannya adalah, bisakah DPR dibubarkan? Maka jawaban sederhananya adalah, tidak bisa. Tapi, masih ada beberapa cara untuk membubarkan lembaga ini. Cara pertama adalah dengan amandemen UUD 1945. DPR adalah amanat UUD 1945, maka untuk membubarkannya, UUD harus diamandemen dan menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan DPR. Sayangnya, cara ini sangat mustahil terjadi, karena untuk bisa kembali diamandemen, butuh usulan amandemen dari sepertiga anggota MPR. Saat ini, anggota MPR sendiri berjumlah 711 orang, sehingga amandemen minimal diusulkan oleh 237 dari anggota MPR. Yang melakukan amandemen juga adalah MPR, yang mana setengah dari anggota MPR adalah anggota DPR. Maka sangat mustahil jika DPR mengusulkan untuk membubarkan dirinya sendiri melalui amandemen. Cara kedua adalah dengan cara yang lebih keras, yaitu melalui kudeta, revolusi, atau pemberontakan. Cara ini mungkin bisa dilakukan, namun sangat mustahil karena pemberontakan atau kudeta butuh kekuatan dan pasukan yang kuat yang bisa melawan pasukan TNI yang dikendalikan oleh pemerintah. Dan juga, melakukan kudeta atau perlawanan hanya karena ingin membubarkan DPR sepertinya bukan pilihan yang tepat dan hanya akan menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang lebih besar. Cara ketiga adalah cara terbaik, tapi juga cara tersulit, yaitu dengan memilih calon anggota DPR yang layak dan punya integritas yang tinggi. Dalam 5 tahun sekali, ada sekali kesempatan di mana kita sebenarnya bisa mengubah wajah DPR menjadi lebih baik. Namun, hal ini masih sangat sulit dilakukan karena beberapa faktor, seperti ketidaktahuan pencoblos terhadap siapa yang ia coblos, serangan fajar berupa uang dan sembako yang menggiurkan, serta tidak adanya calon pilihan lain, membuat pemilu seolah seperti rutinitas formal tanpa arti apa-apa. Padahal, dengan memilih calon anggota legislatif yang layak dan pantas, maka secara tidak langsung kita telah membubarkan DPR yang bobrok. Pada akhirnya, dalam demokrasi, DPR harus ada. Membubarkan DPR juga tidak akan menyelesaikan apa-apa. DPR punya peran dan posisi penting dalam sebuah pemerintahan dan negara. Maka sebenarnya yang harus dibenahi adalah manusianya saja. Tidak semua anggota DPR itu buruk, tapi hampir semua anggota DPR itu punya kepentingan. Dan biasanya, kepentingan mereka inilah yang menjadikan mereka menjadi buruk. Sejatinya, anggota DPR adalah pelayan rakyat. Maka, DPR tidak akan terlihat baik sebelum mereka bekerja demi kepentingan rakyat.